Mereka senantiasa mengatakan salafi sedikit-sedikit syirik, salafi sedikit-sedikit bid'ah, salafi sedikit-sedikit menyalahkan. Zaman rahmatullah, kalau kita tidak menjelaskan kerusakan-kerusakan yang terjadi, penyimpangan-penyimpangan kaum muslimin yang mereka lakukan, maka agama ini sudah rusak zaman rahmatullah. Adapun kalau kita menjelaskan penyimpangan-penyimpangan kaum muslimin, maka ini adalah merupakan bukan di antara perkara yang hina zaman rahmatullah. Bahkan ini adalah merupakan perkara jihad, menjaga agama Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh manusia yang tidak bertanggung jawab dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Maka menjelaskan penyimpangan manusia, kesesatan manusia, salah jalannya manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian mereka mendakwakannya, mengajak manusia kepada perkara tersebut, maka ini wajib kita bantah. Maka ini wajib kita luruskan, maka ini wajib kita jelaskan zaman rahmatullah, agar jangan sampai kaum muslimin salah dalam beragama kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau investasi bodong saja, andaikan ada orang datang kepada kita menawarkan investasi, silakan Bapak berinvestasi 10 juta, maka Bapak akan mendapatkan uang 20 juta setiap bulannya. Jadi ada nominal tambahan 10 juta setiap bulannya. Kalau kita mungkin mengetahui orang ini suka berbohong, orang ini suka berdusta, pengangguran, yang tiba-tiba datang menawarkan investasi, maka kita akan mengatakan investasi ini adalah investasi bodong. Kita tidak akan mungkin mempercayainya. Atau kita mungkin mempercayainya sampai datang waktu bulan yang ditentukan, jatuh tempo, kita akan mendapatkan keuntungan 10 juta dalam setiap bulannya. Namun kita tidak mendapatkannya, maka kita akan marah zaman rahmatullah. Karena kita yakin orang ini pembohong, kita yakin ini orang pendusta, tidak benar ucapannya dan perbuatannya, dia telah menipu kita. Itu dalam perkara dunia. Maka kenapa tidak diperlakukan dalam perkara akhirat? Maka kenapa kita tidak mengatakan orang tadi itu seorang pembohong, sebagaimana kita mengatakan orang ini pembohong dalam beragama kepada Allah Subhanahu wa taala, menawarkan amalan-amalan tertentu. Seperti baru-baru ini zaman rahmatullah, ada sebuah tempat yang dia mengatakan tidak mengapa meninggalkan solat 5 waktu. Tinggalkan saja solat 5 waktu. Yang penting Anda pernah melaksanakan solat walaupun hanya sekali. Dan Anda harus membayar 5 juta sebagai bentuk investasi di negeri akhirat. Ajaran-ajaran ini zaman rahmatullah banyak. Andaikan kita tidak, ya, kadang orang mengatakan jangan saling menyalahkan. Maka perkataan ini zaman rahmatullah bisa benar, bisa tidak benar. Benar kalau dalam perkara ijtihadiyah, dalam perkara furu'iyah dalam agama Allah Subhanahu wa taala, maka tidak mengapa. Misalnya ketika seseorang itu tasyahud, ada yang mengerakkan jarinya seperti ini, at-tahiyatu lillah dan seterusnya, dan ada yang mendiamkannya, maka tidak mengapa. Atau ketika dia bangkit dari rukuk, dia mengatakan samiallahu liman hamida, ada yang kembali bersedekap, ada yang tidak bersedekap, maka tidak mengapa. Dalam perkara furu'iyah, ini lumrah, ini perselisihan yang mu'tabar, yang masih bisa diterima. Adapun dalam perkara usul, dalam perkara pokok di dalam agama ini, apabila kita melakukan penyimpangan, maka tidak ada ceritanya toleransi zaman rahmatullah. Maka ini harus diluruskan. Seperti kemarin ini baru-baru lagi ada ajaran sesat. Andaikan kita tidak mengatakan, tidak usah saling menyalahkan, biarkan kaum muslimin itu melakukan apa yang mereka lakukan, maka pasti agama ini rusak zaman rahmatullah. Dan orang yang mengatakan demikian ini, maka sama halnya dia menyetujui kerusakan yang dilakukan oleh kaum muslimin. Misalnya kemarin ada aliran sesat di mana mereka membolehkan sholat 4 arah, utara, timur, selatan, barat. Andaikan perkataan ini kita aplikasikan di setiap keadaan, di setiap permasalahan, maka sudah lama agama ini rusak zaman rahmatullah. Tidak usah saling menyalahkan. Silakan Anda sholat fajar 3 rakaat. Tidak usah saling menyalahkan. Silakan Anda sholat asar 5 rakaat. Silakan Anda zikir sambil berjoget. Silakan Anda datangi kuburan meminta doa kepadanya. Ini bahaya zaman rahmatullah. Perkataan ini kalau dialamatkan dalam perkara furu'iyah, dalam perkara cabang, dalam perkara fikih, maka tidak mengapa. Yang tentunya fikih tersebut, permasalahan fikih tersebut masih bisa ditoleransi. Namun kalau perkataan ini kita arahkan dalam perkara usul, maka hati-hati, ini bisa menjadi kerusakan. Maka hendaknya seseorang itu ketika dia berbicara, dia dibangun di atas ilmu. Ya, jangan pitikanak-kanai, jangan asal ngomong, jangan asal beragama dengan perasaan. Mereka senantiasa mengatakan salafi sedikit-sedikit syirik, salafi sedikit-sedikit bid'ah, salafi sedikit-sedikit menyalahkan. Zaman rahmatullah, kalau kita tidak menjelaskan kerusakan-kerusakan yang terjadi, penyimpangan-penyimpangan kaum muslimin yang mereka lakukan, maka agama ini sudah rusak zaman rahmatullah.